Kuasa hukum produser Giri Pratama, Cito Cumbadrika, kembali mendatangi Pengadilan Negeri Tangerang, Senin, tanggal 6 Maret tahun 2023. Kedatangan tersebut dilakukan untuk mengajukan banding atas perkara gugatan yang sebelumnya diajukan Giri Pratama terhadap salah satu bank swasta yang dianggap menjual mobil yang dikreditnya secara sepihak. Bahkan cenderung malah merugikan klien kami yang malah diputus, yang putusannya malah selain tidak mempertimbangkan dari fakta hukum yang ada, juga malah merugikan klien kami. Oleh karenanya memang menurut kami tidak bisa tinggal diam. Kami menyatakan banding dan mengajukan upaya hukum tersebut ke pengadilan. Saat ini memori banding sudah naik, apa yang tinggal ditinggal lagi? Oke, ya di sini dalam proses ini setelah sudah masuk, nantinya mungkin dari pihak terbanding apakah akan memasukkan kontra memori banding atau tidak, kami tidak tahu. Selanjutnya kita akan menunggu putusan dari pengadilan tinggi dan harapannya putusan tersebut dapat memberikan rasa keadilan kepada klien kami yang kami tidak dapatkan pada pengadilan tingkat pertama. Sedikit diulas Bang, mungkin fakta-fakta yang mau disampaikan, yang dipertegas lagi di banding nanti apa aja Bang? Oke, untuk fakta-fakta yang ada bahwa seperti mobil tersebut sebetulnya diminta untuk dititipkan, tapi hakim berpendapat bahwa klien kami menyerahkan, padahal sudah sesuai di dalam fakta bahwa mobil tersebut dititipkan. Lalu juga hakim seperti mengesampingkan fakta-fakta bahwa klien kami tidak dapat membayar cicilan pada jatuh tempo pertama itu karena kelalaian dari klien kami. Padahal sudah dibuktikan di dalam pengadilan klien kami tidak dapat membayar karena saat itu setelah beliau balik dari luar negeri itu ada apa yang namanya isolasi mandiri, ada isolasi mandiri, dan klien kami setelah isolasi mandiri dites itu juga terkena positif COVID. Nah, jadi diperpanjang yang membuat klien kami tidak bisa membayar. Di situ klien kami juga tegas menyatakan bahwa kalau bisa dibayar, kalau bisa datang, saya kasih uangnya. Tapi memang saat itu tidak dimungkinkan untuk klien kami sebagai pasien COVID waktu itu untuk bertemu. Dan oleh karena itu juga sempat terjadi video call ketika pihak dari tergugat itu melakukan lelang secara langsung. Di saat kami ingin membayar sekitar tanggal 21 ya, itu dia bilang sudah tidak bisa dan didapati bahwa tanggal 23 atau 2 hari setelahnya melalui bukti risalah lelang yang mereka ajukan itu mobil tersebut sudah dijual. Ya, itu sungguh ironis menurut kami, fakta-faktanya sudah hadir semuanya tapi tidak dipertimbangkan, dan dari putusan tingkat pertama menyatakan bahwa risalah lelang tersebut sah ya, dan juga menyatakan bahwa mobil tersebut sah secara hukum untuk dieksekusi dieksekusi. Padahal kami belum menyatakan kerelaannya, dan memang sudah jelas di putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kalau misalnya ketika orang tersebut bisa dieksekusi, adanya kesepakatan atau adanya eksekusi sukarela dari pihak kami. Kami sudah nyatakan berkali-kali di dalam persidangan bahwa tidak ada sifat kesukarelaan kami, bahwa jika kami sukarela, kami tidak akan membawa perkara ini ke pengadilan. Tapi pada kenyataannya hakim berpendapat bahwa unsur tersebut, kedua unsur di dalam putusan Mahkamah Konstitusi sudah terpenuhi, dan menganggap bahwa klien kami sudah menyerahkan mobil tersebut